Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rona Majidah SEMAK. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan Project Based Learning Analisis Laporan Keuangan PT Astra International Tbk. Next. Next. Yang pertama itu ada profil perusahaan. Jadi nama perusahaan yang kita analisis yaitu PT Astra International Tbk dengan jenis perusahaan itu dagang. Nah, bidang industrinya yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi dan properti. Next. Next. Selanjutnya ialah analisis tren. Di sini kami melakukan analisis tren pada PT Astra International mulai dari periode tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan periode tahun 2018 sebagai tahun dasar. Di sini dapat kita lihat pada grafik analisis tren PT Astra International, grafiknya bergerak secara fluktuatif, tidak stabil dan naik turun. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2020 grafik cenderung turun pada bagian pendapatan, laba laba kotor dan juga laba bersih perusahaan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2020 grafik grafik dari tren PT Astra International yang turun dikarenakan terdampak dari COVID-19, yang mana kegiatan operasional perusahaan menjadi terhambat sehingga pendapatan dan juga laba perusahaan menjadi turun. Selanjutnya yaitu analisis rasio. Yang pertama yaitu profitabilitas, bisa dilihat margin laba bruto, margin EBITDA, margin laba neto, tingkat pengembalian ekuitas, dan tingkat pengembalian aset selama 3 tahun selalu mengalami kenaikan. Next. Lalu selanjutnya rasio likuiditas. Bisa dilihat juga rasio kas, rasio cepat, dan rasio lancar dalam 3 tahun terakhir signifikan nilainya. Next. Lalu ada rasio solvabilitas. Dalam 3 tahun terakhir, rasio ini juga tetap signifikan nilainya. Next. Lalu yaitu rasio pertumbuhan. Pada tahun 2020, rasio ini semuanya turun dan 2 tahun ke depan lalu mulai mengalami kenaikan. Next. Lalu ya ada analisis common size. Yang pertama yaitu aset lancar. Dari total aset lancar, kebanyakan sekitar 50%-nya dimiliki oleh aset tidak lancar. Next. Lalu liabilitas dan ekuitas. Pada liabilitas dan ekuitas, kontribusi ekuitas lebih dominan. Next. Lalu pada laporan laba rugi, di tahun 2020 mengalami kerugian dan di tahun 2021 dan 2022 mulai adanya peningkatan. Next. Dan terakhir, common size di laporan arus kas. Dalam tahun 2022 mulai adanya peningkatan dari arus kas bersih investasi, naiknya dari arus kas operasi dan naiknya dari aktivitas kas dari investasi pendanaan. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian materi selanjutnya yaitu analisis aktivitas pendanaan perusahaan. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama pendanaan pinjaman jangka pendek, mengalami signifikan dari penerimaan maupun pelunasan. Yang kedua ada pendanaan utang jangka panjang, mengalami kenaikan dari penerimaan maupun pelunasan. Yang ketiga itu ada pembayaran biaya keuangan. Nah, setiap tahun itu mengalami penurunan jika dilihat dari laporan keuangan. Next. Yang keempat ada pembayaran dividen kas. Pembayaran dividen kas itu terbagi menjadi dua, yaitu pemegang saham perseroan dan pemegang saham non-pengendali. Lalu yang terakhir itu ada pendanaan saham. Pendanaan saham itu terbagi menjadi tiga, yaitu pembelian kembali saham oleh entitas anak, yang hanya ada pada tahun 2022, akuisisi kepentingan non-pengendali pada entitas anak, dan yang terakhir itu ada penerbitan saham kepada kepentingan non-pengendali. Next. Lalu ada analisis aktivitas investasi oleh perusahaan. Yang pertama itu ada aset tetap.
Aset tetap pada penambahan aset tetap itu mengalami kenaikan, sedangkan pada penjualan itu periode 2021 dan 2022 itu mengalami pada periode 2020 dan 2021 itu mengalami penurunan. Sedangkan pada investasi lain-lain itu ada penambahan dan penjualan yang lebih signifikan penurunan. Yang ketiga ada investasi pada ventura bersama. Yang keempat ada penambahan aset lain-lain. Yang kelima itu ada penambahan tanaman produktif. Next. Lalu ada piutang lain-lain dari pihak berelasi. Ada penambahan maupun penerimaan. Lalu ada aset tak berwujud lainnya. Ada investasi pada entitas asosiasi. Dividen kas yang diterima itu mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan, tapi berpengaruh. Lalu ada penambahan properti investasi. Penambahan properti investasi itu mengalami penurunan dari periode 2020 sampai 2022. Dan yang terakhir itu ada pembelian entitas anak yang hanya dilakukan pada tahun 2020. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Selanjutnya ada analisis aktivitas operasi perusahaan. Aktivitas operasi perusahaan ini meliputi penjualan neto, beban pokok pendapatan, laba bruto, next, beban administrasi dan umum, beban penjualan, laba neto tahun berjalan, dan penghasilan komprehensif lain. Next. Lalu selanjutnya ada analisis laporan arus kas. Dari aktivitas operasi, arus kas bersih yang diperoleh oleh PT Astra itu pada tahun 2021 adalah 38,2 triliun, meningkat dari 37,7 triliun pada tahun 2020 dan meningkat 42,3 triliun pada tahun 2021 menjadi 46,7 triliun pada tahun 2022. Sedangkan dari aktivitas pendanaan, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2021 adalah 3,9 triliun, lalu 13,1 triliun pada tahun 2020, dan tahun 2022 adalah 16,0 triliun. Next. Arus kas dari aktivitas pendanaan sendiri yang digunakan oleh PT Astra pada tahun 2021 adalah 18,2 triliun, turun dari 28,0 triliun pada tahun 2020. Sedangkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2022 adalah 25,5 triliun, naik 18,2 triliun pada tahun 2021. Next. Lalu ada rasio terkait laporan arus kas. Rasio-rasio yang terkait dari laporan arus kas ini ada rasio reinvestasi kas, di mana nilai rasio reinvestasi kas Astra Internasional Tbk menunjukkan peningkatan yang kurang baik karena mengalami penurunan persentase nilai pengembalian kas setiap tahunnya. Dapat dilihat penurunan itu terjadi dari tahun 2020 19% turun ke 18% dan turun ke 11% pada tahun 2022. Lalu ada EBITDA, nilai EBITDA tersebut terindikasi kurang baik karena indikator nilai EBITDA yang dikatakan baik apabila kurang dari 10, sedangkan rasio EBITDA perusahaan lebih dari 10%. Yang terakhir itu ada free cash flow, arus kas bebas yang bernilai positif yang mencerminkan jumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis. Hal tersebut menunjukkan bahwa free cash flow perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaan dan investasi untuk mempertahankan kapasitas produktif pada periode perusahaan saat itu. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Di sini disajikan sumber dan penggunaan modal kerja pada PT Astra Internasional untuk periode tahun 2001 dan 2022. Berdasarkan analisis modal kerja di atas, dapat diketahui sumber dan penggunaan modal kerja pada tahun 2021 dan 2022 yang terdapat pada perusahaan PT Astra Internasional terjadi penambahan dan pengurangan. Di sini sumber dan penggunaan yang paling signifikan itu terjadi berasal dari saldo laba perusahaan sebesar 17,72 miliar dan penggunaan dana itu dikeluarkan perusahaan pada kegiatan investasi perusahaan bersama ventura bersama sebesar 6,1 miliar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya ada imbal hasil investasi dan analisis profitabilitas. Yang pertama itu ada ROIC atau Return of Invest Company. Pada PT Astra International Tbk terdapat penurunan pada tahun 2020 sebesar 4 kali menjadi 9 kali. Lalu yang kedua ada RNOA atau Return of Operating Asset. PT Astra International Tbk terdapat tingkat fluktuatif dalam ROA di mana tahun 2020 mengalami penurunan dan 2021 mengalami kenaikan sebesar 15%. Lalu yang ketiga ada ROC atau Return of Common Equity pada PT Astra International Tbk terjadi pada tahun 2020 sebesar 11%. Next. Next. Lalu ada operating profit margin. Next. Selanjutnya ada operating asset turnover. Selanjutnya ada account receivable turnover. Selanjutnya ada inventory turnover. Selanjutnya ada long term operating asset. Selanjutnya ada account payable turnover. Selanjutnya ada analisis prospektif. Yang pertama ada proyeksi laba rugi. Lalu yang kedua ada proyeksi posisi keuangan. Next. Dan yang ketiga ada proyeksi arus kas. Next. Yang pertama ada proyeksi laba rugi. Dari proyeksi laba rugi tahun 2022 yang telah diperhitungkan di atas, maka dapat diketahui target penjualan PT Astra International Tbk yang didasarkan pada rasio perhitungan pertumbuhan penjualan yaitu sebesar 292,924 miliar untuk perhitungan margin laba bruto tahun 2021 diperoleh sebesar 22% dan menghasilkan proyeksi untuk laba bruto tahun 2022 sebesar 69.332,56 miliar. Proyeksi yang dilakukan terhadap beban penjualan namun umum dan administrasi adalah sebesar 6% dan 5% dari penjualan, sehingga menghasilkan estimasi total beban operasional tahun 2022 sebesar 26.926 miliar. Setelah itu dapat diketahui juga laba usaha sebelum pajak sebesar 42 miliar 851 juta yang diperoleh dari perhitungan laba usaha sebesar 42 miliar 451 juta ditambah dengan penghasilan keuangan sebesar 2 miliar 757 juta dan dikurang dengan biaya keuangan sebesar 2 miliar 310 juta. Estimasi beban pajak penghasilan neto PT Astra International Tbk tahun 2022 sebesar 81 miliar 84. Dengan demikian, PT Astra Indonesia Tbk tahun 2020 akan menghasilkan estimasi laba sebesar 29.153 miliar, di mana jumlah tersebut meningkat sebesar 25 miliar 586 juta dari tahun 2021. Next. Selanjutnya ada proyeksi posisi keuangan dari perhitungan rasio-rasio dan proyeksi laporan posisi keuangan di atas dapat diketahui beberapa informasi yaitu total aset lancar sebesar 264 miliar 432 juta rupiah dan total aset tidak lancar sebesar 253,214 juta rupiah. Next. Dan yang terakhir ada proyeksi arus kas. Proyeksi laporan arus kas dihitung dari proyeksi laba rugi dan proyeksi laporan posisi keuangan. Diproyeksikan penurunan neto kas dan setara kas pada PT Astra International Tbk sebesar 6 miliar 714 juta sehingga menghasilkan estimasi jumlah kas dan setara kas akhir tahun 2022 sebesar 57 miliar 233 juta. Hal tersebut juga menandakan bahwa kas dan setara kas PT Astra International Tbk akan mengalami penurunan pada tahun 2022. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada analisis DuPont. Analisis DuPont adalah pendekatan untuk memecah rasio pengembalian ekuitas atau return on equity menjadi beberapa rasio tertentu. Pada analisis ini kami menggunakan analisis DuPont dekomposisi 3 langkah, yaitu meliputi margin laba bersih, rasio perputaran aset, rasio leverage keuangan.
Sehingga dari ketiga analisis rasio tersebut menghasilkan ROE pada tahun 2022 itu 16%, 2021 12%, 2020 10%. Tingkat persentase ROE PT Bank Sentral PT PT Asia itu menjadi baik. PT Astra International itu baik karena meningkat dari tahun ke tahunan, ya ini 10% pada tahun 2020, 20% pada tahun 2020 hingga 16% pada tahun 2022. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.